Bab 231 Pertempuran Dim. 3 hari kemudian, di puncak Blood Banner, tahap hidup mati. Paviliun Pedang Ling Qiao melarang segala bentuk pembunuhan di antara para murid dan siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dibunuh. Namun jika ada dendam yang tak terselesaikan di antara para murid, mereka dapat menyelesaikannya di panggung hidup mati, dengan syarat harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak untuk melakukannya. Begitu berada di panggung, hidup dan mati akan berada di luar kendali seseorang. Semua dendam akan diselesaikan di atas panggung, yang berarti bahwa pemenang akan hidup sementara yang kalah akan mati. Orang jarang datang ke puncak Blood Banner, tapi hari ini ramai karena panggung hidup mati antara Lin Yun dan Ye Liuyun. 2 bulan yang lalu, ketenaran Lin Yun menyebar ke seluruh paviliun pedang Ling Qiao setelah membunuh Wang Ning. Tapi tidak ada yang menyangka dia akan melakukan pertarungan di panggung hidup mati dengan Ye Liuyun tepat setelah dia keluar dari aula herbal. Banyak orang mendengar apa yang terjadi di kontes bintang 9, tapi mereka tidak sempat menyaksikannya sendiri. Jadi berita tentang pertarungan Lin Yun dengan Ye Liuyun telah menimbulkan keributan besar di paviliun pedang Ling Qiao. Selain murid-murid yang keluar dari sekte, hampir semua orang berkumpul di sini. Terlepas dari kerumunan, kelompok dari Gunung Liontin telah menarik perhatian banyak orang. Xin Yan memimpin rombongan, menampilkan sosoknya yang sempurna. Dia memiliki sepasang mata dingin seperti mawar darah yang bergoyang tertiup angin dan memikat hati orang-orang. Tiba-tiba angin kencang muncul dan pedang kondor yang megah turun dari langit. Wang Yan melompat dari pedang kondor dengan selusin orang. Saudara senior Wang. Banyak anggota persatuan tuan-tuan segera bangkit. Astaga. 8 Fajra semuanya ada di sini. Kudengar mereka berdebat dengan Ye Liuyun selama 3 hari terakhir. Aku ingin tahu seberapa kuat Ye Liuyun sekarang. Lihat, itu Ye Liuyun. Ye Liuyun adalah orang terakhir yang turun dari pedang kondor. Melihat Xin Yan di sisi berlawanan dari panggung hidup mati, dia bertanya, dia masih belum ada di sini. Dia tidak melarikan diri, kan? Pertarungan masih belum dimulai, jadi apa yang kamu khawatirkan? Lin Yun akan berada di sini tepat waktu. Xin Yan berkata dengan dingin. Haha, sulit untuk mengatakannya. Kudengar dia memperoleh sejumlah besar sumber daya di paviliun Wanbao dan bahkan mengambil sebotol pil yang ingin kuberikan pada anjing-anjing itu. Siapa yang tahu jika dia sudah melarikan diri dari kekaisaran Qin besar? Xin Yan, tidak baik terlalu percaya diri sekarang. Lagi pula, akan memalukan jika dia tidak muncul. Ledakan tawa terdengar saat Liu Yue dan Fu Guang melangkah keluar dari kerumunan. Oh. Kudengar kau menyumbangkan sebagian besar sumber dayanya. Aku heran kalian berdua berani muncul di sini setelah mempermalukan diri sendiri dengan sangat buruk di paviliun Wanbao. Xin Yan tersenyum. Sungguh penghujatan. Atas dasar apa kamu mencampuri urusanku? Fu Guang berteriak. Itu benar. Mengapa saya tidak menceritakan tentang apa yang terjadi di paviliun Wanbao Myriad? Lagi pula, aku sendiri yang menyaksikannya sendiri. Hehe. Liu Yu muncul di kaki gunung bersama dengan Lin Yun di atas kuda naga darah. Kakak senior Xin Yan, aku tidak terlambat, kan? Lin Yun berjalan menuju Xin Yan. Tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Kultivasi Lin Yun menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan 1 bulan untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Mereka semua terkejut dengan kecepatan kultivasinya. Kamu membuat terobosan. Mata Xin Yan berbinar karena gembira. Ini semua berkat sumber daya dari Nyonya Liu. Kalau tidak, saya mungkin tidak akan bisa membuat terobosan, jawab Lin Yun. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jadi bagaimana jika Anda berada di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam? Ye Liuyun berada di tahap ketiga puncak dari alam bela diri yang mendalam. Liu Yue mendengus dan mundur ke samping bersama Fu Guang. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian saat mereka menatap Lin Yun. Karena Lin Yun datang untuk bertarung, mereka secara alami ingin menonton dan menikmati kematian Lin Yun hari ini. Suasana sudah begitu tegang bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pada titik ini semua orang mulai mendiskusikan pertarungan. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan membuat terobosan dalam sebulan. Karena itu yang terjadi, maka itu tidak akan menjadi pertarungan sepihak lagi. Tapi semua orang masih merasa bahwa Ye Liuyun akan memenangkan pertarungan. Bagaimanapun, Ye Liuyun berada di peringkat 36 di peringkat fana dan dia telah berada di sekte selama 2 tahun. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah merah diam-diam turun ke atas panggung. Kultivasinya tak terduga. Dia adalah juri panggung hidup mati. Mengeluarkan tantangan dari bajunya, dia menyatakan, Lin Yun,
Ye Liuyun, naiklah ke atas panggung. Kalian tidak akan bisa kembali sekarang karena tantangan kalian ada di tanganku. Lin Yun, ingatlah apa yang kau janjikan padaku. Aku tidak ingin melihatmu mati. Xin Yan menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Kata-katanya membuat Lin Yun menghentikan langkahnya sebelum dia terus berjalan ke panggung hidup mati dengan tekad yang bulat. Secara bersamaan, sebuah siluet turun ke atas panggung seperti meteor, menghasilkan ledakan besar saat auranya menyapu sekitarnya. Ini membuat wajah Lin Yun sedikit berubah sebelum dia melompat untuk menghindari gelombang aura. Aura yang sangat kuat. Itu Ye Liuyun. Menilai dari auranya, saya khawatir dia tidak lebih lemah dari kultivator biasa di tahap keempat alam bela diri mendalam. Semua orang terkejut ketika mereka melihat wajahnya setelah awan debu mereda. Rambut Ye Liuyun berkibar tertiup angin saat dia berkata, "Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berdiri di depanku?" Sekali lagi, bagus kalau kamu percaya diri. Jika tidak, kakak senior Wang, Nona Liu, dan Tuan Fu Guang akan sangat kecewa. Lin Yun mengangkat alisnya dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Ketika Liu Yue menyadari provokasi Lin Yun, dia mengertakkan gigi, benar-benar orang yang menjijikkan. Oh, dia masih bisa tersenyum meski menghadapi kematian. Wang Yan mendengus ketika dia melihat tatapan memprovokasi Lin Yun diarahkan ke atas. Mari kita mulai. Tidak ada aturan di panggung hidup mati. Pemenangnya akan hidup, sementara yang kalah akan mati. Tetua merah menyapu sekilas pada dua penantang sebelum dia menghilang. Saat dia menghilang, aura pembunuh menyelimuti seluruh panggung hidup mati. Ye Liuyun menancapkan sarung pedangnya ke tanah. Hunus pedangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengizinkanmu menghunus pedangmu nanti. Suaranya diiringi dengan aura pedang yang kuat yang memecahkan ubin di atas panggung. Dia adalah Ye Liuyun, peringkat ke-36 di peringkat mortal. Dia tidak mengandalkan cara sesat untuk mendapatkan peringkatnya dan semua orang di sekitarnya bisa merasakan kesombongan dan kesombongannya. Kepercayaan diri yang luar biasa. Sombong. Tapi sekali lagi, masuk akal jika dia sombong. Kudengar seni pedang Breaking Star miliknya sangat ganas. Di masa lalu, dia hanya membutuhkan satu pedang untuk mengalahkan mereka yang memiliki kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa menang? Ye Liuyun bahkan tidak menganggap dia sebagai lawan yang sesungguhnya. Bisikan mulai terdengar dari kerumunan, yang membuat Lin Yun menyipitkan matanya. Ye Liuyun benar-benar sombong, tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa membuat terobosan dalam kultivasinya adalah semua yang telah dilakukan Lin Yun? Aku tidak perlu menghunus pedangku untuk membunuhmu. Lin Yun menjawab dengan dingin. Jika Ye Liuyun sombong, maka dia akan lebih sombong darinya. Karena dia berani berdiri di atas panggung, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ye Liuyun. Bab 232 membunuhmu tidak membutuhkan pedang. Kata-kata Lin Yun langsung menimbulkan kegemparan. Kerumunan menggelengkan kepala dalam hati, bertanya-tanya apakah Lin Yun meminum obat yang salah hari ini. Hanya mata Xin Yan yang berbinar sebentar sebelum kekhawatiran itu berangsur-angsur menghilang di wajahnya. Dia tahu temperamen Lin Yun dengan baik. Dia tidak bisa ditebak saat dia tenang, tapi jika dia menunjukkan taringnya, dia yakin akan menang. Kamu mendekati kematian. Ye Liuyun melambaikan tangannya dan menghunus pedangnya. Saat Ye Liuyun memegang pedangnya, angin kencang menyapu dan menargetkan Lin Yun. Hancurkan. Lin Yun melontarkan pukulan yang menggabungkan pedang dan tinjunya. Diiringi raungan naga dan harimau, tinjunya menghancurkan angin kencang yang datang. Tinju naga harimau. Ye Liuyun mencibir. Kamu ingin melawanku dengan tinju naga harimau setengah matang milikmu itu. Sungguh kurang ajar. Aku, Ye Liuyun, akan mengklaim kepalamu hari ini. Cahaya bintang. Ye Liuyun melambung ke langit saat kilau dingin memantul dari pedangnya. Ujung pedangnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan sekejap, tahap hidup mati jatuh ke dalam kegelapan sementara cahaya dari pedang Ye Liuyun bersinar seperti bintang. Itu benar-benar layak menjadi teknik bela diri yang mendalam dan transenden. Semua orang dikejutkan oleh serangan Ye Liuyun. Mereka semua merasa bahwa tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Di antara teknik bela diri yang mendalam, perbedaan nilainya sangat besar. Faktanya, seni pedang Breaking Star adalah salah satu teknik bela diri transenden yang mendalam. Sementara kerumunan orang berteriak, pedang itu melesat ke arah Lin Yun seperti meteor. Kau menyebutnya cahaya bintang. Mata merah Lin Yun bersinar dalam kegelapan. Tubuhnya seperti batu giok indah yang samar-samar terlihat dalam kegelapan.
Saat ini, Lin Yun bertanya-tanya seberapa kuat tinju naga harimau setelah menggabungkan fisik pertempuran Thunder Flame yang sempurna dengan energi asalnya yang telah dimurnikan oleh energi usia. Dia dipenuhi dengan harapan untuk hasilnya. Kekuatan naga dan harimau. Bunga Ziyuan mekar di dalam dantiannya. Kemudian, energi asalnya melonjak dan auman naga dan harimau bisa terdengar. Aura Lin Yun meningkat dan dia melangkah maju, mendorong kembali aura pedang dari Ye Liu Yun. Tapi Lin Yun gemetar dan dahinya berkeringat. Tangannya yang gemetar mencoba membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya dengan panik terkompresi seperti gunung berapi yang akan meletus. Namun, Lin Yun tahu bahwa ini tidak cukup. Dengan raungan, darah mulai mengalir keluar dari kulitnya meskipun jurus pertempuran Thunder Flame-nya yang sempurna. Segel Fajra Abadi. Ketika Lin Yun akhirnya membentuk segel, cahaya terang meledak yang mengusir kegelapan yang menyelimuti tahap hidup mati. Pada saat yang sama, energi kekerasan dari segel bertabrakan dengan pedang. Tabrakan itu menyebabkan dengungan besar dan ubin di sekitar Lin Yun hancur. Kekuatan dari tabrakan itu juga menimbulkan awan debu di atas panggung. Gelombang kejut yang sangat kuat. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi? Ini tidak masuk akal. Lin Yun seharusnya kalah. Tidak ada yang menyangka bahwa satu jurus bisa menciptakan akibat yang begitu mengerikan. Semua orang terkejut. Yang terpenting, mereka tidak bisa melihat apapun karena awan debu. Ketika awan debu akhirnya mereda, pemandangan yang tidak bisa dipercaya menanti para penonton. Pakaian Lin Yun robek dan dia memiliki luka pedang di sekujur tubuhnya. Namun, dia masih berdiri tegak dengan mata yang bersinar terang. Di sisi lain, wajah Ye Liu Yun pucat saat dia menopang dirinya di tanah dengan satu tangan sementara pedangnya tertancap di tanah. Mereka seimbang. Teknik bela diri mendalam Transcendent Pavilion pedang Ling Qiao seimbang dengan tinju naga harimau setengah matang milik Lin Yun. Hasil ini tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Leng Mo, yang berdiri di samping Wang Yan, terkejut. Bahkan 8 Fajra telah mengunci alis mereka dengan erat. Ye Liu Yun, bagaimana rasanya? Lin Yun tertawa. Sekali lagi, ayolah. Tinju Lin Yun terkepal erat. Dia masih berada di bawah pemberdayaan segel Fajra abadi. Energi asal di sekitar tubuhnya berfluktuasi saat dia menyerang ke arah Ye Liu Yun. Kurang ajar. Ye Liu Yun menyeka darah dari bibirnya dan meraung, menerjang ke arah Lin Yun dengan pedangnya. Lin Yun telah menanamkan niat pedangnya ke dalam tinjunya, yang melonjak seperti gelombang ungu. Meskipun dia menggunakan tinjunya, itu lebih ganas daripada pedangnya. Dia menggunakan tinjunya sebagai pedangnya. Bahkan Ye Liu Yun, yang kultivasinya sebanding dengan tahap keempat dari alam bela diri mendalam, tidak dapat menahan keuntungan apapun dalam pertempuran di bawah serangan Lin Yun. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menekan Lin Yun. Semua orang terkejut. Mereka telah mengharapkan Ye Liu Yun untuk membanjiri Lin Yun, tapi keduanya bertarung secara seimbang bola balik. Selain itu, dengan pengamatan yang cermat, terbukti bahwa Lin Yun memiliki sedikit keunggulan. Kerumunan itu benar-benar terkejut dengan betapa halusnya energi asal Lin Yun. Dalam sekejap mata, Lin Yun dan Ye Liu Yun sudah bertukar jurus ke-20. Serangan cepat itu menciptakan suara gemuruh yang keras dan awan debu naik ke langit. Tangan Ye Liu Yun bergetar dan dia mundur beberapa ratus meter dari pusat benturan. Di sisi lain, Lin Yun hanya mundur 10 langkah. Pada saat inilah semua orang memperhatikan keuntungan yang dimiliki Lin Yun karena fisiknya. Mati. Pembunuh bintang. Jejak keganasan melintas di mata Ye Liu Yun. Dia melayang di langit dan menyerbu ke arah Lin Yun. Langkah harimau naga. Lin Yun tidak menunggu Ye Liu Yun datang dan menerjang ke depan. Ketika Lin Yun menerjang maju, gambar naga dan harimau samar-samar terlihat. Gambar itu bergantian antara langkah harimau dan naga. Di masa lalu, Lin Yun berjuang untuk mengeksekusi langkah naga harimau. Tapi sekarang, dia bisa menggunakannya semudah yang dia inginkan. Total ada 9 langkah, tapi bagi penonton, sepertinya dia mencapai Ye Liu Yun dengan 1 langkah. Ketika dia selesai mengambil langkah ke-9, gambar naga dan harimau muncul di Lin Yun secara bersamaan. Aura yang kuat muncul dari tubuh Lin Yun saat dia memberikan semua yang dia miliki bersama dengan sisa kekuatan segel Fajra abadi. Naga dan harimau itu bermanifestasi sebelum berubah menjadi cahaya merah yang mengalir ke kepalan tangan Lin Yun. Ye Liu Yun mencoba membalas dengan pedangnya, tapi dia gagal mematahkan serangan Lin Yun. Sebaliknya, dia terlempar oleh tinju Lin Yun. Apa? Energi asalnya lebih kuat dariku. Jejak keterkejutan muncul di mata Ye Liu Yun. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu tidak akan memiliki keuntungan dalam pertarungan.
Dan dia pasti tidak menyangka akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tinju yang bisa menghancurkan gunung berhadapan dengan pedang yang bisa menebang bintang. Ledakan berulang kali terdengar dari panggung, mengubah ubin yang tak terhitung jumlahnya di tanah menjadi serpihan. Panggung hidup mati menjadi berantakan. Lin Yun tiba-tiba melayang ke langit dan mengeksekusi naga melonjak dari tinju naga harimau yang diperkuat oleh segel pemecah langit. Panggung mulai bergetar saat pecahan-pecahan beterbangan. Ketika Lin Yun melemparkan pukulannya, waktu seperti berhenti. Segel pemecah langit. Wajah Ye Liu Yun berubah. Itu adalah segel pemecah langit milik Sekte Suantian. Bagaimana Lin Yun mempelajarinya? Ye Liu Yun langsung merasa seolah-olah dia jatuh ke pasir hisap karena dia tidak bisa menggunakan teknik gerakannya lagi. Lin Yun meraung dan melemparkan pukulan lain, harimau menerkam. Tinju kirinya yang telah mengumpulkan kekuatan memiliki gambar harimau yang melintasi gunung dan sungai. Dengan pemberdayaan segel pemecah langit, harimau dan naga itu saling memantulkan satu sama lain. Langit mulai berubah warna dengan kehadiran mereka dan bahkan debu dan pecahan genteng yang beterbangan di sekitar mereka benar-benar hancur. Tinju naga harimau yang terkenal di seluruh kekaisaran Qin besar ditampilkan sepenuhnya oleh Lin Yun. Panggung tiba-tiba menjadi bersih. Seolah-olah seseorang telah membersihkan panggung hidup mati. Tapi adegan Ye Liu Yun memuntahkan seteguk darah di atas panggung bahkan lebih mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran akan menjadi seperti ini. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Lin Yun yang ganas yang membunuh Wang Ning dan mendominasi semua orang di kontes bintang 9 akan mengetahui teknik tinju yang begitu kuat. Liu Yue, yang berdiri di bawah panggung, menjadi pucat. Ini bukan yang dia inginkan. Orang yang seharusnya muntah darah seharusnya Lin Yun. Sialan. Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia benar-benar memurnikan semua batu giok spiritual yang dia dapatkan dari Liu Yue? Ada puluhan ribu batu giok spiritual. Teknik kultivasi macam apa yang dia miliki untuk mengkonsumsi semua itu? Suara Fu Guang bergetar. Liu Yue hampir memuntahkan seteguk darah saat mendengar kata-kata Fu Guang. Apakah Lin Yun benar-benar menggunakan batu giok spiritualnya untuk menjadi begitu kuat? Segel pemecah langit. Tetapi bahkan jika itu adalah segel pemecah langit, itu tidak akan sekuat itu. Ye Liu Yun bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjuang untuk bangun. Rambutnya berantakan, membuatnya terlihat seperti orang gila. Ye Liu Yun, seperti yang aku katakan. Aku tidak perlu menghunus pedangku untuk mengalahkanmu, kata Lin Yun. 15 menit yang lalu, semua orang tertawa ketika Lin Yun mengatakan itu. Tapi siapa yang berani menertawakannya sekarang? Bab 233 mengalahkan iblis dengan pedang. Tidak ada yang berani menertawakan Lin Yun sekarang. Ribuan orang yang berkumpul di sini sangat terkejut karena pemuda di atas panggung mengandalkan tinjunya untuk membuat Ye Liu Yun dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan para murid yang merasa bahwa Lin Yun akan beruntung tidak mengantisipasi dia untuk menang seperti ini. Apakah itu benar-benar tinju naga harimau? Mengapa begitu menakutkan? Sepertinya sangat berbeda dari yang pernah kulihat. Xin Yan jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia telah menyaksikan tinju naga harimau dan dia bahkan secara pribadi telah menyaksikan Tuan Liu Suang menggunakannya. Tapi tinju naga harimau milik Lin Yun tampak sangat berbeda. Menekan tahap ketiga puncak dari alam bela diri yang mendalam saat berada di tahap kedua. Aku ingin tahu bagaimana anak nakal ini berhasil melakukannya. Pakaian Lin Yun penuh dengan lubang, tetapi ada kesombongan yang tidak bisa diatur di wajahnya ketika dia berdiri di atas panggung dengan rambut berkibar. Xin Yan sangat terkejut dengan pemandangan ini sebelum dia tersenyum. Tinju yang sangat menakutkan. Itu seperti naga dan harimau, kecuali lebih kuat dan lebih ganas. Ini mungkin terlihat seperti kepalan tangan, tetapi sebenarnya itu adalah pedang. Dia menggunakan tinjunya sebagai pedang. Seorang murid paviliun pedang Ling Qiao berseru. Itu memang menakutkan. Ye Liu Yun benar-benar meremehkan lawannya dengan memanggilnya setengah matang. Aku pernah melihat para elit dari Sekte Suantian mengeksekusi teknik ini, tapi kekuatan tinju mereka bahkan tidak mencapai 1/10 dari tinju Lin Yun. Ye Liu Yun tidak akan kalah, kan? Dia pasti terluka parah dengan cara dia berjuang untuk bangkit. Oh, ya, Ye Liu Yun sepertinya akan kalah. Para murid dikejutkan oleh kekuatan segel pemecah langit Lin Yun sebelum mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ye Liu Yun akan kalah. Kesadaran yang tiba-tiba ini menyebabkan kegemparan di sekitarnya. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Adapun persatuan tuan-tuan, wajah semua orang gelap, termasuk 8 Fajra. Kalah. Wang Yan mendengus, tidak mungkin Ye Liu Yun akan kalah. Semua orang terkejut saat mendengar itu.
Mungkinkah Ye Liuyun masih memiliki kartu truf? Di atas panggung yang compang camping, Ye Liuyun mencibir, kamu ingin membunuhku. Aku terkejut saat kamu menggabungkan tinju naga harimau dengan pedangmu. Tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa menang dengan mengandalkan tinju naga harimau saja. Aneh sekali. Dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri itu? Jawab Lin Yun. Hehe. Aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak meremehkan 4 klan bergengsi. Kamu sudah ditakdirkan untuk mati saat kamu menebang Wang Ning. Ye Liuyun tiba-tiba menancapkan kelima jarinya ke dadanya. Darah mulai mengalir dari luka sebelum membentuk segel darah. Tiba-tiba, aura menakutkan terpancar darinya. Seolah-olah iblis di dalam dirinya dilepaskan. Hanya dalam sekejap, auranya naik kembali ke puncaknya. Tetapi perubahannya tidak berhenti sampai di situ. Auranya bahkan melampaui batas kultivasinya saat ini dan sebanding dengan seseorang di tahap keempat alam bela diri mendalam. Tanda haus darah. Bukankah itu tanda haus darah klan Wang? Dikatakan bahwa itu dapat memungkinkan seseorang mencapai puncaknya untuk waktu yang singkat dan membantu mereka melepaskan potensi penuh mereka. Tapi tanda haus darah adalah rahasia klan Wang. Bahkan banyak keturunan langsung tidak bisa mempelajarinya. Hanya para tetua yang memenuhi syarat untuk itu. Hati semua orang bergetar karena mereka dikejutkan oleh aura yang datang dari Ye Liuyun. Wang Yan. Xin Yan berbalik untuk menatap Wang Yan dengan dingin. Ini baru permulaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini semua adalah kekuatan Ye Liuyun? Aku sudah mengatakan bahwa Lin Yun akan mati hari ini dan tidak ada yang bisa mengubah hasilnya. Wang Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Pedang. Raung Ye Liuyun. Auranya mulai meningkat sementara niat pedangnya mulai berkumpul dan tumbuh. Ada yang tidak beres. Lin Yun mengerutkan kening dengan kedipan aneh di matanya. Ye Liuyun tiba-tiba menikam dengan pedangnya, menciptakan fenomena bintang yang hancur. Niat pedang Ye Liuyun mendatangkan malapetaka saat ledakan menciptakan awan debu. Bahkan Lin Yun tidak dapat menghindarinya sepenuhnya meskipun dia telah mendeteksinya sebelumnya. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, gelombang rasa manis naik dari tenggorokannya dan dia memuntahkan seteguk darah. Cahaya bintang secemerlang matahari. Itu adalah tanda dari seni pedang Brea Kingstar yang mencapai penguasaan yang lebih besar. Seni pedang Brea Kingstar milik Ye Liuyun telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Ini adalah teknik bela diri mendalam yang transenden yang sedang kita bicarakan. Dia pasti telah membuat terobosan baru-baru ini. Jika tidak, dia pasti sudah berada di 10 besar peringkat mortal sekarang. Peningkatan mendadak dalam kekuatan seni pedang Brea Kingstar telah mengejutkan semua orang. Orang-orang umumnya tidak akan memilih teknik bela diri transenden karena mereka memiliki persyaratan pemahaman yang tinggi. Sudah sulit untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam teknik bela diri transenden dan mereka yang bisa mencapai penguasaan yang lebih besar tidak bisa digambarkan sebagai seorang jenius. Bagaimana rasanya? Ye Liuyun tertawa ketika dia melihat Lin Yun memuntahkan seteguk darah. Jika aku tidak ceroboh, aku tidak perlu menggunakan teknik terlarang ini. Kau seharusnya bangga karena kau memaksaku sejauh ini. Kurasa aku akan mencoba peringkat bumi setelah membunuhmu. Hari ini, kau akan menjadi batu loncatanku. Aura Ye Liuyun terus meningkat di bawah tanda haus darah dan setiap ayunan pedangnya disertai dengan kekuatan eksplosif. Setiap pedang setara dengan letusan gunung berapi dan tekanan yang datang dari pedang bahkan membuat penonton merasa tercekik. Lin Yun memasang ekspresi serius. Sementara dia menangani serangan Ye Liuyun, tatapannya tertuju pada tanda haus darah. Bahkan dengan tanda haus darah dan kultivasi yang meningkat ke tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam, itu tidak ada artinya bagi Lin Yun. Pada akhirnya, dia melakukan kesalahan dengan meremehkan lawannya dan terkejut. Tapi sekali lagi, apa gunanya menang jika lawannya tidak kuat? Lin Yun menghadapi serangan Ye Liuyun tanpa ekspresi di wajahnya. Dia membuat dirinya terlihat berada di posisi yang tidak menguntungkan dan bahkan membiarkan Ye Liuyun meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Tapi di dalam tubuhnya, energi asalnya melonjak dengan keras seperti sungai yang mendidih saat bunga Ziyuan perlahan mekar. Ayo selesaikan ini. Ye Liuyun menyeringai. Dia tidak ingin memperpanjang pertempuran lebih lama lagi dan cahaya merah dari tanda haus darah juga menyelimuti tubuhnya. Adegan ini membuat semua orang dari Gunung Liontin, termasuk Li Wuyu, gugup. Mereka bisa merasakan jantung mereka menegang. Tapi mata Lin Yun bersinar tepat sebelum pedang Ye Liuyun hendak menghampirinya. Dia melayang ke langit dan menyerang Ye Liuyun. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan niat pedangnya. Semburan cahaya keemasan meledak dari punggungnya dan perlahan-lahan terbentuk menjadi pedang raksasa.
Lin Yun bukanlah seorang penganut Buddha, tapi dia memiliki pedang yang tidak takut akan kematian atau iblis. Dia akan mengalahkan semua iblis dengan pedangnya. Ini adalah segel penakluk iblis. Mengalahkan iblis dengan pedangnya. Astaga, teknik bela diri macam apa ini? Jangan bilang kalau itu segel penakluk iblis. Monster macam apa Lin Yun ini? Pedang penakluk iblis di belakang Lin Yun telah mengejutkan semua orang dan bahkan banyak tetua yang terkejut. Lin Yun melayangkan pukulannya. Pedang penakluk iblis yang berubah dari energi asal di tubuhnya adalah pedang yang akan menaklukkan semua iblis dan kejahatan. Di bawah penindasan pedang penakluk iblis, aura pedang Ye Liu Yun mulai runtuh. Dia bahkan mundur selangkah saat turun. Setiap kali Ye Liu Yun mundur selangkah, dia juga akan memuntahkan seteguk darah. Turun. Aura yang datang dari pedang pembasmi iblis mencapai puncak baru ketika Lin Yun mendarat di tanah. Tinjunya membombardir dada Ye Liu Yun dan mengirimnya terbang menjauh. Pada saat yang sama, tanda Blood Trees juga runtuh. Mati. Mata Lin Yun bersinar dengan aura pembunuh sebelum Ye Liu Yun bisa bangkit kembali. Dia menyerbu ke seberang panggung, menyebabkan panggung bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Dia bertekad untuk membunuh Ye Liu Yun hari ini dan tidak peduli apakah itu untuk penghinaan yang dia derita saat itu atau untuk janjinya kepada Xin Yan. Saat dia berlari, aura pembunuhnya juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Ye Liu Yun melihat Lin Yun berlari, wajahnya menjadi pucat dan rasa takut menyebar di dalam hatinya. Enyahlah. Tapi tepat ketika tinju Lin Yun hendak mengenai Ye Liu Yun, sebuah siluet tiba-tiba muncul di hadapan Ye Liu Yun dan mengirimkan telapak tangan ke tinju Lin Yun. Saat tinju dan telapak tangan terhubung, wajah Lin Yun tenggelam dan dia mundur 3 langkah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia terkejut melihat siapa yang menghalanginya. Itu adalah Wang Yan. Kamu sudah menang. Kamu bisa pergi sekarang, jawab Wang Yan. Dia sangat dipermalukan ketika dia menyaksikan Wang Ning dibunuh. Jika Wang Yan membiarkan Ye Liu Yun terbunuh hari ini, dia pasti akan menerima pukulan lain pada reputasinya. Dia harus melindungi Ye Liu Yun apapun yang terjadi. Di sisi lain, Xin Yan terkejut sejenak sebelum dia meraung, Wang Yan, atas dasar apa kamu mengganggu tantangan ini? Huff. Dia adalah salah satu elit persatuan tuan-tuan saya, jadi bagaimana hidupnya bisa dibandingkan dengan seseorang yang semurah anak nakal di sini? Bawa Liu Yun pergi dengan cepat. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Wang Yan mencibir. Semua orang dari persatuan tuan-tuan segera menerima perintah tersebut dan bergegas ke tahap hidup mati dan membentuk tembok manusia yang membela Ye Liu Yun. Tapi aku harus membunuhnya hari ini. Lin Yun sangat marah. 8 cahaya kuning meledak dan jiwa chaos primordial, naga aurora, dipanggil. Itu memiliki wajah manusia dan tubuh naga dengan aura tidak menyenangkan yang mengejutkan semua orang. Enyahlah. Lin Yun meraung dan menendang Wang Yan, yang tersesat dalam pikirannya, sebelum menyerbu ke arah persatuan tuan-tuan dengan tinju harimau naga yang diberdayakan oleh segel penakluk iblis. Dia menyerang Ye Liu Yun dengan tekad yang kuat. Dia akan mengirim mereka yang menghalangi jalannya terbang. Murid-murid Gunung Liontin, serang. Xin Yan meraung dan ratusan orang menanggapinya. Dia mendarat di panggung hidup mati dan bertempur dengan persatuan tuan-tuan. Di bawah pertempuran antara dua aliansi perserikatan, panggung yang sudah rusak akhirnya hancur. Tantangan tiba-tiba berubah menjadi pertempuran yang berantakan. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Bab 234 Pengejaran Panas. Puncak Blood Banner langsung hancur berantakan. Jeritan dan raungan bergema dari panggung hidup mati. Dua aliansi perserikatan, persatuan tuan-tuan dan Gunung Liontin, mulai bertempur tanpa peringatan apapun. Bahkan juri dari Blood Banner Peak tercengang dengan adegan ini. Dia jelas tidak mengharapkan adegan ini. Pertama, Lin Yun melampaui ekspektasi semua orang dan mengalahkan Ye Liu Yun menggunakan tinju harimau naga. Ye Liu Yun yang sama yang berada di peringkat 36 di peringkat fana. Kemudian, Wang Yan mengabaikan aturan tantangan dan dengan paksa menyelamatkan Ye Liu Yun. Xin Yan dengan cepat mengikuti ini dengan menggerakkan anggota Gunung Liontin untuk berperang melawan persatuan tuan-tuan. Pertempuran itu kacau dan satu juri tidak cukup untuk mengintimidasi semua orang. Kamu pasti sedang merayu kematian untuk menyerangku. Wang Yan telah kehilangan akal sehatnya. Dia merasa sangat terhina karena ditendang oleh Lin Yun dan memanggil jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri bawaan tingkat ke-9 muncul dan sosok kolosal harimau iblis Wang Yan melepaskan auranya ke sekelilingnya. Kemarahan Wang Yan mencapai batasnya saat dia melihat sekeliling.
Dia segera melihat Lin Yun menyerbu ke arah persatuan tuan-tuan dengan aura yang bergejolak hebat seperti naga dan harimau. Wang Yan, aku adalah lawanmu. Tapi tepat ketika Wang Yan hendak bergerak, sesosok tubuh menyerbu setelah mengirim dua orang terbang dengan pedangnya. Xin Yan muncul dengan gaun merah menyala seperti mawar merah di tengah-tengah semua kekacauan. Jiwa bela dirinya, Aquamun, melayang di sekelilingnya. Itu beredar dan menimbulkan angin kencang ke sekelilingnya. Itu bahkan membuat pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat gagah. Aquamun. Wang Yan tertegun ketika dia melihat tetesan air. Jejak ketakutan muncul di matanya saat dia dengan dingin berbicara, Xin Yan, kamu ingin bermusuhan denganku untuk seorang pemula yang baru saja memasuki sekte. Aku akan membawa Ye Liuyun bersamaku sekarang. Sungguh tidak tahu malu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Bertindaklah seperti seorang pria. Kau seharusnya sudah siap dengan hasil ini saat kau memaksa Lin Yun terpojok saat itu, jawab Xin Yan dengan dingin. Baiklah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wang Yan menjawab saat wajahnya menjadi gelap dan pedang ramping muncul di tangannya. Dia menghunus pedang itu dan menyerbu tanpa ragu-ragu. Kau pikir aku takut padamu? Dengus Xin Yan. Dia menghunus pedangnya dan menyerbu. Dengan itu, pertempuran antara para pemimpin persatuan tuan-tuan dan Gunung Liontin pecah. Mereka berdua adalah ahli dalam peringkat bumi dan pertempuran mereka langsung membawa intensitas perang ke tingkat yang sama sekali baru. Enyahlah. Bunga Ziyuan mekar di tubuh Lin Yun dan energi asalnya yang dikombinasikan dengan energi usia berfluktuasi. Selain segel penakluk iblis, Lin Yun tidak terkalahkan. Tidak ada murid di peringkat fana yang bisa bertahan lebih dari 3 jurus melawannya, sementara dia akan menghindari ahli dari peringkat bumi. Konsentrasinya sepenuhnya pada Ye Liuyun, yang melarikan diri. Wajah Ye Liuyun tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan cukup gila untuk melawan seluruh anggota persatuan tuan-tuan hanya untuk membunuhnya. Sialan. Benar-benar orang gila. Ye Liuyun menggertakkan giginya. Terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan di sekujur tubuhnya, dia masih berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Karena Wang Yan telah melangkah untuk melindunginya, dia tahu bahwa dia akan aman selama dia berhasil keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tiba-tiba, serangkaian jeritan datang dari belakangnya. Ketika Ye Liuyun berbalik, dia melihat Lin Yun dan ini sangat membuatnya takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan mengejarnya begitu cepat. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tinju Lin Yun menghantam wajah Ye Liuyun dan membuatnya terbang. Hidungnya langsung patah. Ye Liuyun, apakah kamu pernah berpikir bahwa kamu akan berada dalam situasi ini setelah kamu mengejarku saat itu? Lin Yun sangat marah. Bagaimanapun, wajar jika mereka harus mengikuti aturan karena Ye Liuyun telah naik ke tahap hidup mati. Faktanya, dia tidak akan memiliki keluhan bahkan jika dia yang kalah. Tapi apa yang dilakukan Ye Liuyun sekarang? Jika Ye Liuyun lolos dari ini, bukankah semua kerja keras yang dia lakukan selama sebulan terakhir akan sia-sia? Sebelum Ye Liuyun bisa bereaksi, Lin Yun mengangkat kakinya dan menendang dada Ye Liuyun. Ye Liuyun terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia berada di ambang kematian ketika dia jatuh ke tanah. Adegan ini membuat semua orang dari persatuan tuan-tuan takut. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu kejam. Tidak hanya dia, tapi para murid yang berdiri jauh dari panggung hidup mati juga tercengang. Wajah Wang Yan berubah ketika dia melihat pemandangan ini dan dia meraung, di mana 8 Fajra? Hentikan dia. 8 aura yang kuat meledak dari persatuan tuan-tuan. 8 Fajra memanggil jiwa bela diri mereka seketika. Mereka memancarkan aura yang kuat saat mereka membumbung tinggi ke langit. Mereka turun di depan Lin Yun seperti dinding. Lin Yun terkejut dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan pijakannya. Jejak darah bocor dari sudut bibirnya dari pertemuan ini. Ada pedang kondor di sana. Cepat naik dan kembali ke persekutuan tuan-tuan. Pemimpin 8 Fajra berkata. Mata Ye Liuyun segera berbinar dan dia berlari ke arah pedang kondor. Pemandangan ini membuat Lin Yun sangat marah. Dia ingin menerobos tembok yang dibentuk oleh 8 Fajra, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan pada 8 ahli di peringkat bumi. Kurang ajar. Enyahlah. Kamu tidak akan bisa melangkah lagi dengan kami berdelapan di sini. 8 Fajra memandang Lin Yun dengan jijik. Mereka memblokir Lin Yun seperti gunung yang menjulang tinggi dan yang bisa dilakukan Lin Yun hanyalah melihat Ye Liuyun dengan sombongnya berlari ke arah pedang kondor. Tidak mungkin bagi Lin Yun untuk berhasil melewati 8 Fajra yang menghalangi jalannya. Pada akhirnya, Ye Liuyun masih berhasil melarikan diri. Semua orang menganggap ini menyedihkan.
Lin Yun memandangi 8 orang yang berdiri di depannya dengan ekspresi serius. Tapi tepat ketika dia hendak menghunus pedangnya, garis merah tiba-tiba melesat. Kecepatan apa? Apa-apaan itu? Wajah 8 Fajra berubah saat garis merah itu menyerbu ke arah mereka berdelapan sebelum mereka bisa bereaksi. Seketika, 4 dari 8 Fajra terlempar dan masing-masing memuntahkan seteguk darah. Bahkan 4 yang tersisa terlempar 100 meter ke belakang. Dengan itu, kuda naga darah mengebor sebuah lubang di dinding yang tidak bisa ditembus. Lin Yun mengetukkan kakinya ke tanah dan melompat ke atas kuda naga darah, kejar dia. Kuda naga darah mulai berderap dan setiap getarannya menimbulkan getaran di bumi. 8 Fajra pulih dari benturan, tapi sudah terlambat bagi mereka untuk mengejar Lin Yun. Ye Liu Yun naik ke atas pedang kondor ketika dia melihat Lin Yun bergegas mendekat. Ekspresi wajahnya berubah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mencibir, "Lin Yun, aku akan membalas apa yang telah kau lakukan hari ini. Kau ingin membunuhku. Bermimpilah. Terbang." Pedang kondor yang sangat besar mengepakkan sayapnya dan membumbung tinggi ke langit. Ye Liu Yun segera pingsan di punggung pedang kondor segera setelah burung itu terbang. Nyawanya tergantung pada seutas benang. "Kakak perempuan, pedang kondor terbang." Liu Yu berteriak ketika dia melihat pedang kondor terbang ke langit. Xin Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang kondor terbang ke kejauhan bersama Ye Liu Yun, wajahnya berubah drastis saat ini. Dia segera ingin melepaskan pertarungannya dengan Wang Yan dan memanggil pedang kondornya. "Xin Yan, tetaplah di sini dengan patuh. Seperti yang kubilang, tidak ada yang bisa menyentuh Ye Liu Yun apapun yang terjadi." Wang Yan mencibir sambil menahan Xin Yan. Sialan. Xin Yan menjadi cemas. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk membantu Lin Yun sekarang. Namun, suara berderap tidak pernah berhenti. Kuda naga darah sepertinya merasakan kemarahan Lin Yun. Derapnya terdengar seperti genderang perang yang bahkan menenggelamkan pertarungan antara dua aliansi perserikatan. Apa yang terjadi? Xin Yan dan Wang Yan tertegun dan berbalik. Murid-murid dari dua aliansi perserikatan juga melakukan hal yang sama. Mereka semua terkejut dengan pemandangan yang sedang berlangsung. Lin Yun seperti pedang, memotong angin untuk mengejar pedang kondor. Apakah dia gila? Bagaimana mungkin dia bisa mengejar pedang kondor? Dasar idiot. Apa dia pikir dia bisa terbang? Liu Yue menggertakkan giginya. Lebih baik anak nakal itu jatuh dari puncak Blood Banner dan mati. Fu Guang mencibir. Tiba-tiba, kuda naga darah berhenti dan mengeluarkan ringkikan keras. Itu seperti seekor burung kondor darat karena kecepatannya, jadi hampir saja dia mengejar pedang kondor. Matahari pagi menyinari tubuhnya, membuat bulunya terlihat seperti bola api merah. Kuda itu benar-benar unik. Semuanya akan sangat berharga jika aku bisa mendapatkannya. Tapi sayang sekali itu bukan kuda naga sungguhan dan Ye Liu Yun masih bisa lolos. Semua orang kagum dengan kuda naga darah, yang menerobos formasi 8 Fajra dan hampir mengejar pedang kondor. Tapi saat semua orang menghela nafas, aura yang mendominasi melonjak dari kuda naga darah. Tepatnya, itu berasal dari pemuda di atas kuda. Kotak pedang di belakang pemuda itu terbuka dan kelopak bunga mulai menari-nari di sekelilingnya. Pemuda itu menghunus pedangnya dan melayang ke langit, mengayunkan sebuah ayunan. Meskipun hanya satu ayunan, ayunan itu bisa menyapu gunung dan sungai. Ye Liu Yun, yang sedang beristirahat di atas pedang kondor, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tetapi ketika dia membuka matanya, dia disambut dengan rasa sakit yang menyengat di matanya. Itu bukan karena sinar matahari, tapi karena pedang yang lebih terang dari matahari. Dia bisa melihat sebuah wajah dalam cahaya terang dan dia sangat ketakutan ketika dia mendapatkan pandangan yang lebih jelas dari wajah itu. Dia berseru, "Lin Yun." Di bawah pedang yang mendominasi itu, Ye Liu Yun dan pedang kondor direduksi menjadi kabut darah yang menaburkan tanah di bawah sinar matahari. Itu pedang tuan. Hakim dari Blood Banner Peak berseru. Suaranya bergetar dengan ketidakpercayaan di matanya. Bab 235 Tanda Pedang Jagat Misterius. Lin Yun terlihat mendominasi saat dia berdiri di puncak saat darah Ye Liu Yun dan pedang kondor menghujani di belakangnya. Dia membunuh mereka berdua hanya dengan satu ayunan. Tidak ada keraguan dalam serangannya, bahkan terhadap seseorang yang ingin Wang Yan lindungi. Dengan matahari bersinar di belakangnya, Lin Yun tampak seperti dewa yang turun dari langit. Pedang Tuan. Apakah itu pedang Tuan yang tidak berhasil dilatih oleh siapapun selama ribuan tahun terakhir? Saya mendengar bahwa banyak orang melukai fondasi dan kultivasi mereka karena berlatih pedang ini. Tidak bisa dipercaya. Pedang itu bahkan membunuh pedang kondor.
Saya mendengar bahwa teknik pedang ini sangat aneh. Hanya memiliki satu pedang dan sulit untuk dipahami. Semua orang yang melihat adegan ini sangat terkejut. Pada akhirnya, Ye Liuyun tidak bisa melarikan diri. Rahang Fuguang ternganga melihat adegan ini. Dia mengutuk Lin Yun untuk jatuh dari puncak karena dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Liu Yue juga sedikit tertegun. Pedang Lin Yun telah mengejutkannya. Bagaimanapun, tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih menertawakan Lin Yun karena betapa bodohnya dia mengejar pedang kondor. Tapi dalam sekejap mata, Lin Yun telah menamparkan wajah mereka. Semua orang dari persatuan tuan-tuan tercengang. Sementara itu, wajah Wang Yan menjadi hitam. Tangannya gemetar saat dia memegang pedang panjangnya. Melihat awan darah yang menghujani, Wang Yan berteriak dengan rasa sakit hati, pedangku condor. Tidak mudah untuk mendapatkan pedang kondor di paviliun pedang Ling Qiao, belum lagi pekerjaan yang terlibat dalam memeliharanya ke alam bela diri yang mendalam. Pedang kondor adalah binatang iblis sombong yang akan mati jika mereka gagal membuat terobosan. Mereka juga sangat setia kepada tuannya, jadi tidak mudah bagi siapapun untuk menaklukkan binatang iblis seperti itu di Kekaisaran Qin besar. Selain itu, pedang kondor dapat digunakan untuk bepergian dan bertarung. Dikatakan bahwa hanya kultivator di alam jiwa surgawi yang legendaris yang bisa terbang. Dia awalnya ingin menggunakan pedang kondor untuk membawa Ye Liuyun pergi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan pedang kondor. Sayang sekali. Seekor pedang kondor terbunuh karena ketidaktahuan seseorang. Xin Yan tersenyum, menatap sosok heroik itu. Dia dalam hati mengagumi betapa mengejutkannya pedang Lin Yun. Jadi ternyata teknik bela diri yang dia inginkan dari balai bela diri adalah pedang tuan. Dia bahkan mendengar bahwa seorang tetua membuat Lin Yun mengeluarkan darah dari 7 lubangnya saat dipaksa berlutut di atas tanah. Tapi pada akhirnya, dia berhasil pergi dengan teknik kultivasi. Apakah orang ini melakukan semua ini karena janjinya? Apakah dia benar-benar perlu melakukannya sejauh ini? Xin Yan. Wang Yan dengan dingin berbalik. Wang Yan, ini bukan lagi sesuatu yang sederhana seperti kematian pedang kondor. Kau mengganggu tantangan Blood Banner Peak dan melanggar aturan sekte. Kau seharusnya memikirkan masalah yang akan kau hadapi. Xin Yan menjawab dengan dingin. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di sisi lain, aku tertarik untuk mencari tahu apa yang akan dilakukan sekte pada Lin Yun, yang membunuh sesama murid di luar tahap hidup mati. Wang Yan menegur. Wang Yan, kau tidak perlu membohongi dirimu sendiri. Adik Lin bahkan menggunakan pedang tuan. Tidak mungkin sekte itu akan melakukan apapun padanya bahkan jika dia membunuh orang lain. Bagaimana denganmu? Yah, sekte itu mungkin tidak akan berani melakukan apapun padamu. Xin Yan mencibir, tapi bagaimana kau akan menjelaskan kegagalan lain kepada klan Wang? Wajah Wang Yan menjadi gelap setelah bagian yang sakit ditusuk oleh Xin Yan. Setelah Lin Yun mengeksekusi pedang tuan, bunga Ziyuan langsung meredup dan menutup. Dia telah menghabiskan semua energi asal di tubuhnya. Dia bisa merasakan jeritan kelelahan dari setiap sel di tubuhnya. Dia merasa pusing dan dia bisa dengan mudah tertidur kapan saja. Namun, dia menggertakkan giginya dan mengubah postur tubuhnya beberapa kali di udara sebelum dia mendarat di atas kuda naga darah. Detik berikutnya, kuda naga darah membawa Lin Yun ke Xin Yan. Kakak perempuan, aku telah membunuh Ye Liuyun seperti yang kujanjikan. Kata Lin Yun. Adik laki-laki Lin, apakah kau mengenali orang ini? Xin Yan tersenyum dan menunjuk ke arah Wang Yan. Lin Yun secara alami mengenali Wang Yan. Dialah yang menginstruksikan Ye Liuyun untuk membuat Lin Yun sangat kesulitan dan memaksanya terpojok. Sebelumnya, Lin Yun memanfaatkan Wang Yan yang diintimidasi oleh Primordial Chaotic Soul untuk menendangnya pergi. Karena kesenjangan besar dalam kultivasi mereka, hanya tendangan yang bisa dia berikan. Tentu saja. Dia adalah Wang Yan, Tuan Serikat Persatuan Tuan-Tuan, keturunan langsung klan Wang dan kakak laki-laki Wang Ning, jawab Lin Yun. Nah, apa kau tahu apa yang dia katakan 3 hari yang lalu? Xin Yan bertanya. Apa yang dia katakan? Tanya Lin Yun. Kakak senior Wang di sini mengatakan bahwa dia akan membawa kepalamu ke pemakaman adiknya, kata Xin Yan. Dia menggunakan kata-kata Wang Yan untuk menamparkan wajahnya. Wajah Wang Yan memerah ketika dia mendengar itu, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan dalam menghadapi penghinaan Xin Yan dan dia berteriak dengan dingin, kembalilah ke markas persatuan tuan-tuan. Satu-satunya pilihannya adalah pergi dengan persatuan tuan-tuan sekarang juga. Siapa bilang kamu boleh pergi? Dengusan dingin terdengar tepat ketika Wang Yan berbalik. Luo Feng terlihat berjalan perlahan.
Ekspresi Wang Yan membeku sebelum dia berbalik, salam, Penatua Luo. Beraninya kau mengganggu pertempuran hidup mati di puncak Blood Banner. Apakah kamu mengabaikan aturan paviliun pedang Ling Qiao? Luo Feng menegur. Saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan dan saya secara pribadi akan mengaku bersalah kepada tetua Baiting. Wang Yan menjawab. Ikutlah denganku ke aula bantalan pedang. Luo Feng melangkah maju dan mengulurkan tangan ke Wang Yan. Adegan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Xin Yan. Dukungan Wang Yan tidak terbatas hanya pada klan Wang. Bagaimanapun, dia tidak bisa memegang otoritas seperti itu dengan status itu saja. Di masa lalu, dia tidak akan dihukum selama dia tidak membunuh siapapun, bahkan jika dia melanggar aturan sekte. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi hari ini. Wajah semua orang dari persatuan pria berubah. Mereka segera melangkah maju, ingin melindungi Wang Yan. Memalukan. Mata Luo Feng berkedip dengan sedikit kemarahan dan dia mengangkat tangannya, melepaskan kultivasinya di alam istana ungu. Detik berikutnya, semua orang dari persatuan tuan-tuan dikirim terbang saat mereka muntah darah. Saya ingin bertemu Penatua Bai. Wang Yan mengertakkan gigi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saya tahu bahwa Anda bersiap untuk hari ini dan Anda menyapa Baiting sebelumnya. Anda bahkan ingin dia memimpin tantangan. Maaf mengecewakanmu, tapi dia tidak akan datang hari ini. Jadi kamu akan dengan patuh ikut denganku. Luo Feng mencibir saat dia mengeluarkan token pedang langit. Itu adalah token biasa dengan ukiran buah prem di atasnya. Wajah Wang Yan berubah drastis dan dia mulai panik, saya tahu kesalahan saya. Tolong berikan hukumanmu padaku. Setidaknya kamu bijaksana. Luo Feng melangkah maju dan meletakkan telapak tangan di bahu Wang Yan. Wajah Wang Yan langsung memucat dan dia memuntahkan seteguk darah. Ini untuk memberimu pelajaran. Aturan paviliun pedang Ling Qiao bukanlah sesuatu yang bisa kamu injak-injak sesuka hatimu. Wajah Wang Yan sangat serius, tapi dia tidak berani mengeluh. Semua orang dari Gunung Liontin senang dengan pemandangan ini. Wang Yan telah menjadi sombong selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya menderita seburuk yang dia lakukan hari ini. Ayo pergi. Para tetua aula pemikul pedang sedang menunggumu. Luo Feng meraih Wang Yan. Tepat pada saat ini, Wang Yan menoleh ke Xin Yan, jangan lupakan identitasmu. Dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik jika kamu melindunginya. Peduli pada dirimu sendiri sekarang. Saya secara alami akan melindunginya karena saya membawanya ke sekte, jawab Xin Yan dengan dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa Wang Yan yang sombong akan berakhir seperti ini. Bahkan Lin Yun merasa penasaran dengan tanda yang dibawa Luo Feng.